Hai, saya Rudi Setiawan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang control flow, yaitu if else, switch case, for, dan while pada PHP. Pertama-tama kita akan buka SMPP control panel, kita start Apache dan MySQL. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang control flow. Control flow dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai aliran kendali. Maksud sebenarnya dari control flow adalah bagian urutan eksekusi perintah di dalam program. Untuk if else, konstruksi if else dapat dijelaskan sebagai berikut. Kondisi akan diperiksa. Bila bernilai benar, statement 1 akan dijalankan. Kemudian bila bernilai salah, statement 2 akan dijalankan. Kemudian statement 3 dijalankan. Saya akan memberi contoh pada kasus ini. Variabel barangnya 10. Jika barang lebih besar dari 5, Anda mendapat diskon 10%. Jika tidak, Anda mendapat diskon 5%. Saya save as. Pada XMPP htdocs .php all file save. Kemudian saya buka pada browser localhost if else. Anda mendapat diskon 10%. Ini karena variabel barangnya saya isi 10. Sekarang kita coba isi 4. Kemudian kita save. Kita refresh. Dan Anda mendapat diskon 5% karena variabel barangnya lebih kecil daripada 5. Kemudian untuk switch case, konstruksi switch dapat dijelaskan sebagai berikut. Variabel A diperiksa. Kemudian jika case 1 sama dengan A, statement 1 dijalankan. Jika case 2 sama dengan A, statement 2 dijalankan. Jika case 3 sama dengan A, statement 3 dijalankan. Kemudian jika tidak, default atau statement 4 dijalankan. Statement 5 dijalankan. Dan saya akan beri contoh. Pada kasus ini adalah variabel buah sama dengan apel, switch variabel buah. Case mangga, hasilnya enak. Case apel, hasilnya nikmat. Default, hasilnya lezat. Kemudian saya save as. SMPP htdocs .php all file save. Saya buka pada browser. Hasilnya nikmat karena saya
variabel buahnya adalah apel. Kemudian jika saya ganti mangga, kemudian kita save, hasilnya akan enak. Dan jika tidak kedua-duanya, saya ganti jeruk, save, hasilnya akan lezat. Kemudian perulangan for. Looping dengan for disebut juga determinate loop, artinya looping yang jumlah pengulangannya iterasi telah ditentukan di awal looping. Ada beberapa bagian penting dari for loop: initializing expression, step condition, iterative expression, dan loop body. Initialization expression dijalankan satu kali pada saat looping dimulai. Biasanya bagian ini digunakan untuk menginisialisasi counter penghitung. Stop condition diperiksa nilainya sebelum setiap iterasi dieksekusi. Apabila kondisi bernilai false, iterasi dihentikan. Iterative expression dilakukan setelah iterasi dieksekusi. Apabila ini biasanya digunakan untuk menambah nilai counter. Loop body dieksekusi sekali setiap iterasi, merupakan perintah yang ingin dilakukan berulang-ulang. Saya memberi contoh pada kasus ini. For tingkat sama dengan 1, tingkat lebih kecil daripada 8, dan variabel tingkat ditambah sama dengan 1. Kemudian kita save as. Kemudian kita buka pada browser. Di sini hasilnya adalah 1 sampai 7. Karena variabel tingkat sama dengan 1 dan variabel tingkat lebih kecil daripada 8. 2. Kita save. Maka cuma 1, 3, 5, dan 7 sesuai penambahan pada variabel tingkat. Kemudian untuk while loop juga dikenal dengan istilah indeterminate loop, artinya jumlah loopingnya tidak ditentukan pada awal looping. While loop lebih sederhana daripada for loop karena cuma memiliki dua bagian, yaitu stop condition dan loop body. Stop condition diperiksa sebelum tiap iterasi dilaksanakan. Selama stop condition bernilai true, perintah dalam loop body akan dilakukan berulang-ulang. Iterasi akan dihentikan apabila stop condition bernilai false. Sama seperti pada for loop, loop body dilaksanakan satu kali setiap iterasi. Loop di atas akan berjalan terus tanpa henti karena tidak ada perintah yang menggunakan nilai stop condition. Saya akan beri contoh pada kasus ini. Variabel i sama dengan 5, while variabel i lebih kecil atau sama dengan 10. Kemudian variabel i ditambahkan. Kita save as.
to shift. Kemudian kita coba pada browser. Dan hasilnya adalah 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Di sini karenakan nilai variabel i-nya adalah 5 dan variabel i lebih kecil dan sama dengan 10. Jadi penambahannya sampai 10 saja. Jika nilai variabel i-nya saya ganti 7, kita save. Maka yang termuat adalah 7, 8, 9, dan 10. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang control flow, if else, switch case, for, dan while pada PHP. Atas perhatian dan dukungannya, saya Rudi Setiawan mengucapkan terima kasih.